Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Hujan lebat yang melanda sejumlah wilayah di Karangasem menyebabkan bencana tanah longsor. Mantan Bupati Tabanan Diputu Eka Wiryastuti menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar. Puluhan peternak ayam petelur di Karangasem gulung tikar akibat melambungnya harga pakan. Hujan lebat yang melanda sejumlah wilayah di Karangasem mengakibatkan bencana tanah longsor Selasa kemarin. Tanah longsor di Banjar Tengah, Desa Sibetan, Karangasem, menimpa dapur dan tempat parkir di rumah warga. Longsoran berasal dari senderan pura Paibon yang tak kuat digerus hujan lebat. Pagi kan jam lebat ke Pak, sekitar jam 5 dah kejadian ke longsor. Yang longsor apa itu Pak? Ya? Yang longsor apa itu Pak? Senderan Pak, penyangkar. Senderan ya. Itu mengenai bagian bangunan lain Pak ya? Niki Pak ada kena dapur sama tetangga gitu. Sama tempat parkir juga ada kena. Masih ada jalan selanjutnya Pak? Rencana besok mungkin pembersihan mungkin Pak. Niki kan akses jalan Pak. Biar bisa besok mungkin orang lewat, mungkin yang bersihin mantan dulu. Karena hujan yang sangat deras dan kami dari pemerintah desa sudah melapor ke BPBD dan Polsek juga sudah, dan sudah teman-teman dari BPBD sudah ada yang datang ke lokasi. Tentunya di longsor tersebut mengenai rumah warga, dapur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Kondisi pantai Biaung di Denpasar Timur kian mengkhawatirkan. Pantai yang terkenal dengan pasir hitamnya kini tergerus abrasi parah. Sebagian pasir pantai amblas setinggi 2 hingga 3 meter. Pengunjung harus berjalan memutar untuk menuju bibir pantai. Abrasi terjadi sepanjang 400 meter dari arah barat hingga di depan pintu masuk pantai. Abrasi juga membuat nelayan tak bisa melaut karena kesulitan menurunkan perahu. Abrasi di pantai ini dinilai yang terparah dalam 20 tahun terakhir. Untuk abrasi yang di muara Sungai Biaung ini kurang lebih baru 3 minggu, lebih 3 minggu dan seperti ini. Kalau untuk dampak melautnya, karena sekarang sudah musim angin selatan, ombaknya sudah besar di sini, otomatis perahu nelayan di sini nggak bisa melaut. Nah, kalau untuk dampaknya abrasi, karena pasirnya juga tinggi sekarang, kita tidak mungkin menurunkan perahu. Ya, hanya bisa sekedar menghibur atau mancing dari pinggir aja. Luas abrasi kurang lebih ini panjangnya kurang lebih dari muara Sungai Ayung ke timur kurang lebih sekitar 400 sampai 500 meter. Ya. Kalau untuk ketinggian pasirnya yang terkikis itu berapa? Ketinggian pasirnya dari awal bervariasi Pak, di sini ada dari 2 meter, atau paling tinggi ada 3 meter Pak. Kalau fenomena muara di sini berbelok setiap tahun sebenarnya ada, tapi nggak terpanjang atau sepanjang sampai sekarang ini. Setiap tahun sebenarnya ada, tapi sedikit atau pendek. Sekarang musim sekarang ini panjang sekali nih, sampai ke timur. Yang paling parah ini berarti Pak? Ya. Dalam kurun waktu berapa tahun tuh? Yang paling parah dulu mungkin semenjak 20 tahun yang lalu sudah ada seperti ini. Lebih parah lagi 20 tahun yang lalu.
Warga mendesak pemerintah untuk mencari solusi agar abrasi tidak semakin parah. Masyarakat berharap kondisi pantai kembali normal dan nyaman bagi pengunjung. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kasus gigitan anjing rabies kembali terjadi di Buleleng. Seorang pria warga desa Sari Mekar meninggal dunia setelah digigit anjing diduga rabies. Sebelum meninggal, korban memiliki gejala susah menelan, takut angin dan cahaya, lemas, dan nyeri pada kaki. Korban dan anaknya digigit anjing yang dilepas pemiliknya 2 bulan lalu. Keluarga meminta dinas terkait segera bertindak untuk mencegah korban selanjutnya. Saya minta untuk dinas yang terkait, mungkin dinas kesehatan, dinas peternakan ya, semestinya bapak-bapak mereka yang di atas lebih tahu dengan kondisi sekarang ini, dengan kasus-kasus yang sudah banyak di Buleleng kena rabies ya. Bapak-bapak ibu-ibu di atas harusnya turun segera, jangan menunggu observasi dulu kalau ada yang kena gigitan anjing gitu. Karena terus terang sekarang ini sudah lumayan banyak jadi korban. Terus untuk menyingkapi semua hal ini, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang di atas yang dinas terkait harusnya lebih banyak sosialisasi ke masyarakat. Pemerintah desa berencana membuat perarem atau aturan tentang anjing peliharaan. Dengan adanya perarem, kasus serupa diharapkan tidak terulang. Informasi baru indikasi Pak, karena harinya dari hasil labnya belum ada. Anjing itu keburu dibunuh Pak oleh pemiliknya. Karena menggigit lagi, setelah menggigit 2 orang, kemudian lagi menggigit, akhirnya karena ketakutan dari pemilik anjing itu, akhirnya anjing ini dibunuh. Itu jenjang waktunya berapa hari Pak? Setelah menggigit. Setelah observasi, baru 3 hari observasi udah menggigit lagi. Oh gitu. Tapi ya si korban yang ketiga ini udah divaksinasi. Sejak Januari lalu, total ada 6 warga Buleleng yang meninggal setelah digigit anjing rabies. Vaksinasi anjing dan sosialisasi rabies terus dilakukan untuk mencegah korban lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng.